Halo, jumpa lagi dengan saya, psikolog Vinandita Utari. Pada hari ini saya akan bicara mengenai gangguan sensori yang biasanya terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Yang perlu kita ketahui, anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini biasanya atau mayoritas mereka mengalami gangguan di beberapa area sensorinya. Tapi ada baiknya Bapak Ibu ketahui dulu bahwa apa saja sih yang termasuk dalam gangguan-gangguan sensori. Yang pertama adalah adanya masalah di indera pendengaran, ya. Kemudian yang kedua adanya masalah di indera penglihatan, ya, atau dari pandangannya dia. Yang ketiga adalah masalah di indera penciumannya. Kemudian yang keempat adanya masalah di indera perasa atau di indera pengecapannya. Kemudian yang kelima itu adanya masalah di sentuhan, di peraba atau di indera peraba, ya, di indera sentuhannya. Kemudian yang keenam adanya masalah di body balance, di keseimbangan tubuh. Kemudian yang ketujuh adanya masalah di body awareness atau di kesadaran dirinya dia, gitu ya. Kemudian yang kedelapan adanya masalah di rasa sakit, ya. Jadi kemampuan untuk mengenal rasa sakit. Nah, yang terakhir nih, yang kesembilan, yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah adanya gangguan sensori yang bernama synesthesia. Nah, synesthesia ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti all comes together. Jadi segala perasaan yang datang secara bersamaan dan dirasakan oleh anak tersebut. Jadi rasanya itu menjadi macam-macam, ya. Oke, saya akan bahas satu persatu. Yang berikutnya itu yang pertamanya tadi, ya, adalah hearing, ya. Jadi di mana anak mengalami masalah di pendengarannya. Ada anak yang mengalami hypersensitif atau kebalikannya yaitu hyposensitif. Nah, kalau anak yang mengalami hypersensitif, dia over responsif terhadap stimulus yang dia terima, gitu ya. Jadi misalnya bisa mendengar orang lain yang tidak didengar oleh orang lain. Jadi misalnya gini, dia bisa tahu bahwa oh, papa mau datang ya, papa mau datang. Padahal bundanya bilang, enggak, papa nggak mau datang, papa masih di kantor. Nggak lama datang, mobil papanya datang. Bener, mobil papa datang, kok dia bisa tahu, ya. Nah, itu dia yang model over responsif atau hypersensitif, ya. Jadi sangat bisa tahu melalui pendengarannya walaupun itu jaraknya masih jauh. Dan yang tipe kebalikannya adalah yang hyposensitif. Nah, dia under responsif. Jadi misalnya anak ini cenderung kalau dengerin TV, dengerin radio, dengarkan musik, itu dia pasti akan volumenya akan dia besarkan gitu, sampai bundanya bilang, udah kecilin, nah, ini udah cukup besar. Nah, dia bilang enggak, belum kedengeran. Nah, itu dia besarkan, ya. Jadi biasanya anak-anak yang mengalami gangguan sensori di pendengarannya, dia merasakan bahwa all sounds blend together. Jadi apa yang dia dengar itu bisa campur aduk berasanya. Contoh lain lagi adalah misalnya gini, ada suara pesawat terbang lewat sama dengan suara guru memanggil. Kalau kita kan orang pada umumnya kita bisa men-switch, ya, apa yang mau kita dengar gitu. Misalnya, oh, saya lagi mau dengerin TV walaupun ibu saya lewat sambil ngomong, tapi fokus saya adalah saya lagi dengerin TV. Nah, untuk anak-anak yang mengalami gangguan sensori di pendengarannya, buat mereka itu mendengarkan itu seperti all sounds blend together gitu. Jadi rasanya itu campur aduk. Jadi tidak heran kalau Bapak Ibu melihat misalnya ada anak yang suka tutupin kupingnya seperti ini, atau dia akan gini seperti ini. Nah, berarti dia mengalami gangguan di sensori pendengarannya. Oke, baik. Yang kedua itu adalah yang mengenai sight atau mengenai penglihatannya, ya, gangguan di sensori penglihatan. Yang tipe hypersensitif, over responsif, dia akan menghindari sinar. Jadi dia akan cenderung memicingkan matanya kalau dia kena sinar matahari, gitu ya. Atau dia akan gini-gini gitu. Cahaya atau sinar yang dirasakan menyilaukan. Kemudian juga dia lebih suka menatap objek daripada menatap mata manusia. Jadi memang lack of eye contact gitu, ya, kurangnya eye contact. Kemudian kalau yang tipe sebaliknya adalah yang hyposensitif, ya, dia under responsif terhadap stimulus yang ada.
biasanya dia sulit untuk berjalan lurus. Jadi kalau bapak ibu memberikan dia tugas untuk ayo jalan di garis yang lurus, itu biasanya dia jalannya akan mencong-mencong gitu kan ya. Tidak sulit untuk mengikuti garis kalau diberikan tugas untuk menggunting, mengikuti garis. Memindahkan objek juga dia kesulitan, misalnya dari satu tempat dipindahin ke tempat lain gitu ya. Nah, untuk anak dengan tipe gangguan sensori di penglihatan, solusinya adalah kita meminimalisir visual distraction. Jadi minimalisir. Jadi kalau misalnya setting kelas, kalau saya bicara soal setting kelas nih, jangan terlalu banyak hal-hal atau warna-warni yang mendistraksi gitu ya. Jadi untuk anak ini kalau misalnya di dalam kelas diminimalisir lah yang namanya gantungan-gantungan, pernak-pernik, warna-warni gitu. Kemudian kalau perlu, kalau misalkan mereka harus mengikuti kegiatan outdoor di luar kelas atau olahraga keluar kelas, pakaikanlah dia topi atau bisa dipakaikan kacamata sunglasses gitu ya, kacamata hitam gitu. Kalau memang memungkinkan, itu solusinya untuk sight. Yang kedua tadi ya. Kemudian untuk gangguan sensori yang ketiga itu yang smell, yang di penciuman, yang hypersensitif olfactory smell systemnya itu dia over responsif. Jadi dapat mendeteksi aroma yang lebih dulu daripada orang lain yang tahu gitu. Sama deh misalnya kayak tadi, dia bilang, oh bau papa sudah pulang. Padahal mama bilang, enggak, papa belum pulang. Nggak taunya dia tahu dari aromanya, oh bapaknya lagi jalan di depan rumah, ada aromanya. Padahal mamanya masih di dapur, mamanya nggak tahu kalau misalnya papahnya udah mau pulang gitu. Ternyata dia secara penciuman itu dia lebih sensitif dibanding kita orang-orang yang pada umumnya, sehingga dia bisa tahu bahwa oh papa saya mau datang, dari penciumannya dia bisa tahu. Nah tipe yang sebaliknya misal adalah tipe yang hyposensitive olfactory smell systemnya under responsive. Jadi contohnya mengendus orang yang dia jumpai misalnya gitu ya, suka mengendus-ngendus datang ke atau peluk ibu gurunya kemudian dia mengendus-ngendus gitu ya, atau misalnya dia tahu bahwa oh ada bau sampah padahal kita belum menciumnya gitu. Jadi dia adalah yang tipe hyposensitive. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ciri-cirinya adalah dia biasanya kalau deketin orang dia suka mencium-cium atau mengendus-ngendus seperti itu. Next yang berikutnya adalah yang taste, yang soal indera pengecapan atau indera perasa. Nah, yang hypersensitive overresponsive biasanya dia picky eater. Sangat pemilih terhadap makanan, maunya makanan tertentu yang crunchy-crunchy aja, nggak mau yang jus, nggak mau yang bubur, nggak mau yang lembek-lembek biasanya gitu ya, maunya yang kerupuk, yang kriuk-kriuk. Nah itu picky eater. Mulai deh anak ini adalah tipe yang pilih-pilih makanan ya, biasanya dia memiliki sensasi atas rasa tertentu, atas tekstur tertentu, kemudian atas warna makanan dan minuman tertentu gitu. Kemudian tipe sebaliknya adalah yang hyposensitif untuk taste tadi ya, di indera perasa pengecapannya. Dia under responsive, jadi suka, contohnya itu adalah anak yang suka mengunyah objek yang tidak umum. Ya, misalnya gigit-gigit kuku, gigit-gigit pensil, gigit-gigit kertas gitu ya, atau gigit-gigit kerah baju gitu. Dia menyukai sensasi rasa yang berlebih gitu, crunchy, rasa kuat, rasa pedas gitu ya, rasa manis. Kadang-kadang kita juga sampai mikir gini, aduh ini anak nggak kepedesan apa ya, kok makannya cabenya banyak banget gitu. Tapi menurut anak itu dia masih belum berasa, tapi kita yang lihat, aduh ini udah kepedesan nih. Nah itu yang tipe hyposensitif untuk taste, untuk indera perasa, pengecapan. Yang berikutnya adalah yang touch, yang sentuhan ya, taktil hypersensitif. Jadi dia overresponsif terhadap stimulus yang dia terima. Contohnya anak yang tidak menyukai label baju. Biasanya nih kalau ada kerah, ya ada hang tag di belakangnya pasti digunting-gunting tuh sama maminya karena dia nggak suka gitu ya. Atau kancing baju
yang begitu sensitif atau zipper resleting gitu, biasanya dia nggak suka. Biasanya juga dia kurang nyaman ketika dipakaikan underwear. Nah itu coba Bapak Ibu cek apakah memang putra putri Bapak Ibu ada yang hypersensitif di taktilnya dia gitu. Kemudian yang tipe sebaliknya itu adalah yang hyposensitif. Dia akan under responsif terhadap stimulus yang dia terima. Contohnya misalnya dia suka memainkan sesuatu objek dengan jari, puter atau main gitu ya. Misalnya karet penghapus, dia pelintir-pelintir, atau kertas, dia pelintir-pelintir sampai kecil, atau dia misalnya main squishy, senangnya dipegang remes-remes, atau dia memeluk seseorang biasanya sampai erat sekali gitu kan, atau berlebih secara menyentuh atau secara menggosok sesuatu, sampai kita bilang kok ini anak meluknya nggak bisa kayak biasanya ya, sampainya erat sekali. Nah biasanya itu adalah yang mengalami gangguan sensori pada taktilnya dia, pada sentuhannya, indera perabanya dia. Next yang berikutnya adalah mengenai body balance, ya, keseimbangan tubuh, body balance and awareness, keseimbangan tubuh dan kesadaran diri gitu. Untuk yang tipe hypersensitif, biasanya anak ini kurang memiliki keseimbangan dan kadang-kadang kita melihat bahwa kita sebagai orang awam melihatnya gini, aduh ini anak kok ceroboh banget ya, dikit-dikit kok jatuh gitu kan, atau kalau naruh sesuatu kok dikit-dikit naruhnya di pinggir, nggak taunya jatuh gitu kan. Nah itu biasanya dia mengalami gangguan keseimbangan, sampai ketika bundanya tegur, nak kamu jangan minggir-minggir loh, nanti duduknya jatuh gitu ya. Nah si anak akan bilang, enggak kok bun, aku duduknya nggak minggir-minggir kok, nggak lama betul jatuh misalnya. Nah biasanya anak ini mudah jatuh, mudah memecahkan sesuatu, merasa tidak nyaman ketika melihat benda yang berputar. Justru nih kalau dia lihat benda yang berputar tuh dia merasa nggak nyaman. Yang tipe sebaliknya adalah yang hyposensitif ya. Contohnya dia suka berputar-putar. Ini justru tipe sebaliknya ya. Dia suka berputar-putar, suka berjalan, berlari cenderung cepat, kenceng. Kemudian merasa tidak nyaman jika kita minta misalnya, ayo nak pelan-pelan aja jalannya. Biasanya dia justru kurang nyaman karena dia memang secara motoriknya itu, secara energi dia kuat sekali untuk bergerak. Itu yang tipe body balance and awareness, yang tipe hyposensitif. Yang berikutnya adalah yang tipe pain ya. Jadi anak yang mengalami gangguan sensori di rasa sakitnya dia gitu ya. Untuk yang tipe hypersensitif, biasanya dia itu akan cepat merasa mudah sakit, padahal nggak apa-apa. Contoh, cuma ditoel sedikit, disentuh, dia udah sakit, misalnya seperti itu. Atau misalnya cuma kena seujung kertas, lalu dia langsung respon teriak, aduh sakit, padahal nggak apa-apa, padahal tidak berdarah dan tidak menyakitkan. Tapi untuk anak yang mengalami hypersensitif di rasa sakit, dia akan merasakan itu menyakitkan buat dia, gitu ya. Jadi dia bisa merasakan respon yang berlebih terhadap rasa dingin, terhadap rasa sakit, terhadap rasa panas, yang kadang-kadang kita sebagai orang awam tuh lihatnya gini, ini kan lagi panas dek, kok kamu pakai jaket tebel? Enggak, ini dingin bunda, dingin. Padahal menurut kita itu nggak dingin gitu. Nah, yang tipe sebaliknya adalah yang hyposensitif di rasa sakit ini gitu ya. Contohnya adalah anak yang memiliki ambang rasa sakit yang tinggi, sehingga dia tidak mudah merasakan sakit walaupun sebenarnya udah berdarah, walaupun sebetulnya udah luka gitu. Jadi dia akan, bisa kita lihat ya, dia jatuh, jedut, benjol, atau dia berdarah, mengeluarkan darah, dia malah ketawa-ketawa. Sampai bundanya bilang, sakit ya dek? Enggak sakit, si anaknya jawabnya gitu kan. Nah itu biasanya dia yang memiliki ambang rasa sakit yang tinggi. Nah contohnya ini adalah yang hyposensitive pain. Yang terakhir adalah gangguan sensori synesthesia. Namanya bagus ya. Synesthesia itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya all comes together, segala perasaan yang datang secara bersamaan. Jadi respon yang anak itu terima itu sangat campur aduk gitu ya. Contohnya misalnya dia bisa mendengarkan lagu, tapi dia merasakan lagu itu seperti sensasi warna
Bingung kan ya, gitu ya. Kalau kita kan merasakan lagu, ya dengerin lagu. Tapi kalau untuk anak yang dengan gangguan sinestesia ini, dia dengerin lagu, tapi yang ada dalam benak dia adalah bayangan warna-warni yang sedang berkelap-kelip. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya dia mendengarkan kata, kayak saya nih lagi ngomong, dia mendengarkan kata, tapi dia mendengarkannya adalah sensasi fisik. Contoh, misalnya saya bilang gini, itik sedang berjalan. Nah, kata itik untuk anak yang mengalami sinestesia, dia mengasosiasikan itik itu sebagai gelitik gitu. Jadi beda respon yang dia tangkap tuh beda gitu. Atau misalnya dia merasakan dia sakit di sebelah kanan, tapi dia bilang sakitnya di kiri, padahal sakitnya di kanan. Nah, itu secara terbalik-balik. Atau saat guru memberikan worksheet, tugas lembar kerja, gurunya menulis 1 tambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, itu dia bisa jawaban dia gambar bunga lah, tanggal lagu lah, jadi yang tidak sesuai dengan konteks yang ditanyakan. Oke, itu saja Bapak Ibu dari saya mengenai 9 gangguan sensori atau 9 masalah sensori pada anak yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nanti saya akan upload lagi video lain mengenai gangguan sensori dan aktivitasnya yang perlu Bapak Ibu lakukan di rumah. Terima kasih banyak. Saya dengan Psikolog Finandita Utari. Sampai jumpa.